Bab 661, Malaikat dan Iblis Bagian 2. Ini luar biasa, pikir William, saat dia melihat berbagai keterampilan yang menyertai kelas pekerjaan Familia Mancer. Semua keterampilan ini meningkatkan kekuatan kedua familiarnya, jadi dia sangat tertarik untuk meningkatkan semuanya dengan menggunakan biskore yang dimilikinya. Ada sesuatu yang perlu kuberitahukan padamu, Will. Kurung siku tutup. Ya, mungkin kamu tidak menyadarinya, tapi saat kamu membuat familiarmu, dua inti penjara bawah tanah yang tetap tidak aktif di dalam tubuhmu bergabung dengan jiwamu, yang melahirkan Elliot dan Conan. Kurung siku tutup. Apa? William benar-benar terkejut dengan informasi yang dibagikan sistem kepadanya. Karena rasa sakit yang dia derita setelah separuh jiwanya terkoyak dari tubuhnya, dia tidak menyadari bahwa dua Dungeon Kores yang telah dia selamatkan sejak lama kini telah terlahir kembali sebagai familiarnya. Will, bagaimana perasaanmu saat ini? Apakah kamu masih merasakan sakit? Kurung siku tutup. Tentu saja aku masih merasa patunggu. William memejamkan mata dan memperluas inderanya ke setiap bagian tubuhnya. Sebelumnya, dia merasakan sakit yang luar biasa hingga dia merasa ingin mati. Kini, sensasi menyakitkan itu telah hilang sama sekali seolah tidak pernah terjadi. Jadi begitu, sekarang saya mengerti mengapa subkelas kedua dibuka. Pada dasarnya, karena kamu kehilangan separuh jiwamu, kamu seharusnya merasa sangat tidak stabil saat ini. Namun, kenyataannya tidak demikian. Tampaknya CPU Core telah memutuskan untuk menambahkan fitur baru ini, untuk mengkompensasi kerugian yang Anda terima. Selama Elliot dan Conan bersama Anda, ketidakseimbangan dalam lautan kesadaran Anda akan menjaga stabilitasnya. Apakah ada efek samping dari diambilnya separuh jiwaku? William bertanya. Saya sudah menjalankan pemindaian diagnostik pada tubuh fisik dan spiritual Anda. Sejauh ini, saya tidak melihat ada masalah. Tapi, saya akan terus memantau dunia spiritual Anda untuk berjaga-jaga jika ada efek samping yang tidak kami sadari. Untuk saat ini, sebaiknya Anda menanyakan informasi lebih lanjut kepada Celeste mengenai kondisi Anda. Kalau tidak salah, dia juga menggunakan jiwanya untuk melahirkan Chloe dan Claire. Kurung siku tutup. William menganggukkan kepalanya mengerti. Cedera jiwa adalah masalah serius. Dia mengetahuinya karena dia secara pribadi pernah menghadapi masalah ini beberapa tahun yang lalu. Dia berpikir tidak ada masalah mengorbankan sebagian jiwanya untuk menciptakan familiarnya, karena itu adalah salah satu metode yang tersedia baginya. Jadi, namamu Chloe, nama yang indah sekali, kata-kata berbunga-bunga Elliot sampai ke telinga William. Bagaimana kalau kita berdua berjalan-jalan dan melihat kesamaan apa yang kamu dan aku miliki? Ini, aku masih perlu mengajari muridku tentang menjadi seorang Familia Mancer. Chloe tergagap. Serangan Elliot yang gigih namun menawan perlahan-lahan merusak pertahanannya. Dia tidak terbiasa didekati oleh orang lain dan diajak bicara dengan cara seperti ini. Biasanya, semua orang yang bertemu dengannya akan lari, atau terjatuh ke lantai sambil menangis. Karena itu, dia tidak yakin bagaimana harus bereaksi terhadap rayuan Elliot, dan senyuman malaikat Elliot membuatnya merasa aneh. Conan, sebaliknya, berdiri kaku saat Claire mengelilingi tubuhnya dengan ekspresi serius. Kembaran Chloe terkadang menyentuh dan menepuk-nepuk tubuh Conan seolah sedang mencatat hewan yang terancam punah. Kamu, kenapa kamu begitu sensitif? Conan bergidik saat Claire membelai perutnya. Apakah kamu tidak tahu tentang memberikan ruang pribadi kepada orang lain? Mengapa kamu menyentuhku tanpa izinku? Diam dan jangan bergerak, perintah Claire. Aku sibuk mencatat dalam hati. Bergeraklah dan aku akan membakarmu hidup-hidup. Hai, tubuh Conan gemetar, tapi dia tidak berani menjauh. Untuk beberapa alasan, Claire mampu menekannya hingga dia tidak bisa menolaknya. Dia kemudian menoleh ke gurunya dan memutuskan untuk menggunakan kartu tram miliknya. Akan bantu aku. William memijat wajahnya dengan tangannya saat dia melihat ke arah iblis kecil menyedihkan yang berada di bawah belas kasihan Claire. Bruh, kamu membuat kami terlihat buruk, kata William melalui telepati. Gertakkan gigimu dan tunjukkan padanya siapa bosnya. Bukankah kamu laki-laki? Mengapa kamu membiarkan dirimu dikecam? Itu benar, mengapa saya membiarkan diri saya diintimidasi? Akulah Conan yang hebat, aku tidak tunduk pada siapapun. Itulah semangat. Pukul dia dengan konyol. Oke, aku akan membuatnya bodoh. Dikuatkan oleh perkataan William, Conan meraih tangan Claire yang sedang sibuk membelai wajahnya. Kamu,
menurutmu siapa yang kamu sentuh? Conan bertanya dengan tatapan tajam. Akulah Conan yang perkasa. Apa menurutmu aku begitu mudah ditindas? Claire melihat ke arah tangan yang memegang tangannya sebelum melihat ke arah Conan yang memelototinya. Tiba-tiba terdengar suara retakan yang diikuti dengan teriakan. Claire telah menggenggam tangan Conan dengan erat hingga tulang di tangannya patah. Kak, kenapa kamu begitu biadab? Conan bertanya sambil air mata dan ingus mengalir di wajahnya. Tidak bisakah kita membicarakan hal ini seperti familiar yang beradab? Claire tersenyum manis, namun senyumannya membuat Conan dan William bergidik tak terkendali. Saya belajar dari saudara perempuan saya bahwa kekerasan menyelesaikan sebagian besar masalah, jawab Claire. Sepertinya dia benar. Terkadang, kita harus menyakiti orang lain untuk memastikan mereka tidak keluar dari barisan. Tangannya bersinar dan luka yang diterima Conan sembuh total. Apakah kamu akan diam saja dan membiarkan aku memeriksamu? Atau kita akan melakukan ini dengan cara yang sulit? Bu, silakan lakukan apapun yang Anda suka. Saya tidak akan menolak. Bagus, aku suka laki-laki yang baik, kata Claire sambil membelai sisi wajah Conan. Aku akan mentraktirmu makan nanti. William menutupi wajahnya dengan tangannya sambil mengalihkan pandangannya. Familiarnya yang berspesialisasi dalam pertahanan sekarang bertindak seperti suami yang dikuasai istri, tidak mampu menentang perintah istrinya. Half-Elf kemudian melirik ke arah Elliot yang sedang mengobrol seru dengan Chloe. Wajah Tuan ke-6 William masih semerah apel. Jelas sekali, playboy familiar sedang dalam agemnya dan berhasil menaklukkan gadis kecil mengerikan yang telah mengalahkan William bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatannya. William kemudian melirik Celeste dan Celeste menganggukkan kepalanya. Keduanya meninggalkan tempat kejadian, dan membiarkan familiar mereka berinteraksi satu sama lain. Chiffon mengikuti William sambil menggendong Bacon di tangannya. Dia masih merasa tidak nyaman membiarkan salah satu dari 7 kebajikan berbicara dengan suaminya sendirian. Meskipun Celeste tidak memusuhi mereka, naluri alaminya mencegahnya untuk mempercayai elf cantik itu sepenuhnya. Separuh jiwamu diambil darimu. Celeste mengerutkan kening setelah mendengar penjelasan William. William menganggukkan kepalanya. Ya, ini aneh. Seharusnya tidak butuh waktu lama untuk membuat familiarmu. Celeste menggelengkan kepalanya. Saya harus membayar harga sebesar itu karena saya adalah nenek moyang dari profesi ini. Namun, melakukan hal yang sama adalah hal yang tidak wajar. Apakah Anda merasakan atau melihat sesuatu yang aneh saat Anda sedang menciptakan familiar Anda? William tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Celeste. Dia menyembunyikan fakta bahwa ada 2 roh inti penjara bawah tanah yang sedang beristirahat di tubuhnya. Dia berpikir jika dia membocorkan informasi ini, elf cantik itu akan mendesaknya untuk mendapatkan jawaban, dan dia merasa tidak nyaman menjawab pertanyaan semacam ini. Apalagi dari seseorang yang baru dia temui seharian, meski dia adalah saudara kembar gurunya, Celine. Will, menurutku akan lebih baik jika kamu membocorkannya. Karena dia adalah nenek moyang dari kelas Familia Mancer, dia mungkin bisa menjawab keraguan yang kita miliki. Mungkin ada bahaya tersembunyi yang tidak dapat kita lihat saat ini. Lebih baik aman daripada menyesal. Kurung siku tutup. Kamu benar. William menghela nafas. Aku akan mempercayainya sekali ini saja. Setelah menyelesaikan sendiri, Half-Elf memberitahu Celeste kebenaran. Dia tidak memberitahunya bagaimana dia bisa mendapatkan roh dari 2 inti penjara bawah tanah, karena menurutnya ini tidak penting. Celeste mendengarkan penjelasan William dan melakukan tinjauan mental atas apa yang terjadi selama proses penciptaan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, kata Celeste setelah hening beberapa menit. William, kamu sudah tahu kalau inti penjara bawah tanah menyimpan energi yang hampir tak terbatas, kan? William mengangguk. Ya, Celeste mondar-mandir di sekitar ruangan dengan tangan di belakang punggungnya. Jiwamu bergabung dengan 2 roh inti penjara bawah tanah yang bersemayam di tubuhmu. Saat ini, dapat dikatakan bahwa jiwamu terbagi 2 untuk mengakomodasi kekuatan besar yang mereka miliki. Artinya, mereka masih belum bisa mengeluarkan potensi penuh mereka. Namun, saat kamu meningkatkan kekuatan kelas pekerjaan ini, kamu akan memahami kemampuan mereka. Celeste berhenti dan menatap William dengan ekspresi serius. Jika perhitunganku benar, familiarmu akan sekuat milikku saat mereka mencapai potensi maksimalnya, kata Celeste. Artinya, Elliot dan Conan akan memiliki kekuatan progenitor, artinya kamu juga akan menjadi progenitor.
Celeste berjalan menuju William dan meletakkan tangannya di bahunya. Saya pikir saya akan menjadi satu-satunya yang bisa memberikan kelas ini kepada orang lain, tapi sepertinya bukan itu masalahnya, kata Celeste. Lakukan yang terbaik, William. Mari kita sebarkan profesi Familia Mancer bersama-sama. Ah, tapi sebelum itu terjadi, kamu harus mencapai peringkat tertinggi dari Familia Mancer, yang disebut Familiar Sovereign. Aku menantikan apa yang bisa kamu lakukan di masa depan. Senyuman menyegarkan muncul di wajah Celeste yang membuat jantung William berdebar kencang. Dia benar-benar mirip guru, apalagi saat dia tersenyum, pikir William sambil berusaha sekuat tenaga mengendalikan detak jantungnya. Meskipun dia tidak sepenuhnya memahami bagaimana dia bisa menjadi nenek moyang dari kelas Familia Mancer, dia memiliki pengalaman sebelumnya dalam menganugerahkan kelas pekerjaan kepada bawahannya. Saat itu, dia telah memberikan kelas kavalier kepada anggota penguasa perang Amorian, dengan bantuan tombaknya, Romominiat. Bagi William, mencapai peringkat tertinggi kelas Familia Mancer bukanlah sebuah masalah. Selama dia bersedia menggunakan semua inti terbaik yang dimilikinya, atau mengerjakan sesuatu di ruang bawah tanah Atlantis untuk mendapatkan pengalaman, dia percaya bahwa hanya masalah waktu sebelum Elliot dan Conan mencapai ketinggian yang sama dengan Chloe dan Claire. Ketika hal itu terjadi, William akan benar-benar setara dengan pembangkit tenaga listrik di dunia, namun sampai saat itu tiba, dia akan mengeksplorasi potensi penuh dari kelas pekerjaan yang dia peroleh melalui sentuhan artefak ilahi, Enuma Elish. Dari atas menara Babilonia, seorang lelaki tua memandang William dan Celeste dengan senyuman di wajahnya. Dia sendiri tidak menyangka William bisa memanggil dua familiar kelas Lazarus dengan potensi sebesar itu. Kami memerlukan semua bantuan yang kami bisa dapatkan, pikir lelaki tua itu. Dia kemudian melihat ke kejauhan. Pandangannya tertuju pada dunia indah yang mirip dengan bumi. Di permukaannya, api mulai menyebar ke seluruh daratan. Sebuah pertempuran besar sedang terjadi, tapi lelaki tua itu yakin bahwa akhir cerita sudah ditentukan. Akhir dari dunia yang indah itu telah tiba, dan hanya keajaiban yang bisa menyelamatkannya dari kehancuran. Di dalam kuil para dewa, di tempat siklus reinkarnasi, portal merah bersinar terang. Namun, jika dilihat lebih dekat, beberapa retakan mulai muncul di permukaannya. Portal ini menuju ke dunia yang dilihat lelaki tua itu. Hanya masalah waktu sebelum dunia indah dan portal merah itu lenyap. Begitulah nasib dunia yang mendekati akhir. Sebuah akhir yang dibawa oleh para dewa penghancur, yang tujuan utamanya adalah memberikan istirahat abadi bagi para dewa dan manusia. Bab 662, James tiba di benua tengah bagian 1. Seminggu berlalu setelah William memanggil kedua familiarnya, Elliot dan Conan. Chloe telah mengajarinya semua yang dia ketahui tentang familiar, sementara Celeste menjawab sebagian besar pertanyaannya. Setelah seminggu, elf cantik itu memutuskan untuk kembali ke Akademi Hestia dan melanjutkan tugasnya sebagai profesor. Will, aku akan menunggumu di Akademi Hestia tahun ini, kata Chloe sambil meletakkan tangannya di pinggangnya. Selesaikan semua yang perlu kamu lakukan dan daftar di sana. Sebagai muridku, kamu harus menjadi kuat agar tidak membuatku terlihat buruk, mengerti? William ingin memutar matanya mendengar pernyataan berani dari guru keenamnya. Meski begitu, ia harus mengakui bahwa ia belajar banyak dari kunjungan mereka dan menganggukkan kepalanya tanda setuju. Saya akan datang secepatnya, Tuan Keenam, jawab William. Namun, kunjunganku harus menunggu hingga upacara pendirian sekte berkabut. Aku masih punya urusan yang harus diselesaikan di sana. Chloe menganggukkan kepalanya mengerti. William sudah memberitahunya bahwa dia memiliki perjanjian dengan mantan tunangannya yang akan diadakan di salah satu sekte paling berpengaruh di benua tengah. Karena itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya mengingatkannya untuk menyelesaikan semua masalah dan pergi ke akademi sesegera mungkin. Aku akan merindukanmu. Tunggu aku di akademi, oke. Elliot berkata pelan sambil memegang tangan Chloe. Berjanjilah untuk selalu memikirkanku, iya. Oh oke, Chloe tergagap. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menangani keterampilan Elliot yang fasih dan mendapati dirinya kehilangan kata-kata setiap kali dia ada. Tidak jauh dari dua familiar, Claire sedang memegang tangan Conan, dan Conan berkeringat, karena seberapa dekat dia dengannya. Jangan terlalu memikirkanku saat aku pergi, oke. Claire tersenyum. Mengapa aku memikirkanmu? Jawab Conan dengan santai. Sebenarnya, aku cukup senang kamu akan segera pergi. Conan menjawab tanpa berpikir panjang,
dan jawaban Claire membuatnya menyesali kata-kata yang keluar dari bibirnya. Dua suara retakan yang nyaring terdengar di telinga William, disusul teriakan Conan. Claire telah mematahkan kedua tangan Conan, dan tersenyum manis padanya. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan senang jika aku pergi? Claire bertanya. Tentu saja tidak. Aku menangis membayangkan kau meninggalkanku, jawab Conan sambil menangis seperti gadis kecil. Aku akan merindukanmu. Itu, aku mengatakannya. Bisakah kamu menyembuhkan tanganku sekarang? Dia ingin melarikan diri, tapi cengkeraman kuat Claire di tangannya mencegahnya terbang ke arah William dan menggunakan dia sebagai perisai melawannya. William melihat pemandangan ini dengan wajah jijik. Jelas, dia tidak suka Conan tunduk pada familiar kecil di depannya. Sepertinya aku harus meminta Elliot untuk mengajari Conan cara menghadapi gadis-gadis, pikir William. Dia menolak untuk mengakui bahwa sikap Conan yang dikuasainya adalah miliknya. Celeste telah memberitahunya bahwa sikap dan karakter familiar bergantung pada guru mereka ketika mereka diciptakan. Karena Conan memiliki sifat penurut, berarti William juga memilikinya. Suatu sifat yang sepenuhnya diabaikan oleh half-elf. Kami sekarang akan pergi, kata Celeste sambil mendekati William. Berhati-hatilah terhadap keluarga yang telah dirampas haknya. Mereka tidak akan membiarkan hal ini terjadi dan mereka pasti akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Mereka bahkan mungkin pergi ke benua selatan dan menemukan masalah dengan orang-orang penting bagi Anda. Meskipun mereka bukan lagi bagian dari keluarga penguasa. Harta dan kekuatan militer yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun bukanlah hal yang patut dicemooh. William menganggukkan kepalanya. Saya mengerti. Dia sudah tahu bahwa keluarga-keluarga ini tidak akan mundur dalam waktu dekat. Sayangnya, dia tidak memiliki cukup tenaga untuk menanganinya saat ini. Untuk saat ini, dia memutuskan untuk mempertahankan lantai sebelumnya sebagaimana adanya dan membiarkan uji coba berjalan sebagaimana mestinya. Ada banyak sumber daya yang bisa ditambang dari setiap lantai di bawah sayapnya, tapi dia tidak punya waktu untuk melakukan itu. Dia masih memikirkan solusi bagaimana memaksimalkan keuntungan yang diperolehnya di menara tersebut. Ada juga masalah dengan token yang dia kumpulkan dari menyelesaikan uji coba dan menyelesaikan lantai 51. Jika keadaan benar-benar tidak terkendali, datang saja ke Akademi Hestia, komentar Celeste. Aku akan menempatkanmu di bawah perlindunganku. Keluarga-keluarga itu tidak akan berani mengulurkan tangan kotor mereka ke dalam akademi atau mereka akan menderita murka dewa penjaga kita. Ketertarikan William tergerak oleh penyebutan dewa penjaga Akademi Hestia. Dia bertanya-tanya Tuhan macam apa yang mengawasi institusi yang dinamai menurut dunia Hestia ini. Beberapa menit kemudian, Celeste, Chloe, dan Claire menghilang dari lantai Asgard dan kembali ke dasar menara. Mereka tidak bisa meninggalkan akademi untuk waktu yang lama karena Celeste adalah seorang profesor, dan dia sudah lama pergi. Setelah tamu mereka pergi, William mengeluarkan beberapa biskor dari cincin penyimpanannya dan segera meningkatkan kelas pekerjaan Familia Mancer. Sementara Half-Elf sibuk meningkatkan skill di skill tree Familia Mancer, James akhirnya tiba di benua tengah bersama Ezio. Sudah bertahun-tahun kita tidak berada di sini, Vlad, kata James bernostalgia. Terakhir kali kami datang ke sini, kami melakukan pembunuhan. Saat-saat yang membahagiakan, sang raja ketakutan raksasa mendengus. Berulang kali James menggeledah perbendaharaan kerajaan di benua tengah, sehingga membuat beberapa kerajaan sangat marah. Mereka semua bersatu di bawah satu panji dan mengumpulkan kekuatan militer mereka untuk memburu tua itu sampai dia tidak punya pilihan selain melarikan diri dengan ekor di belakang kakinya. Jika bukan karena fakta bahwa Vlad ada di sana, orang tua bodoh itu mungkin sudah dipukuli sampai mati oleh anggota keluarga kerajaan yang marah, yang kekayaannya masih bersamanya bahkan sampai hari ini. Apakah kita akan langsung menuju menara? Vlad bertanya. Jika saya menggunakan kecepatan penuh, kita bisa sampai di sana dalam 3 hari. James mengusap dagunya dan menganggukkan kepalanya sebagai penegasan. Kita harus bergegas. Aku yakin cucuku kesulitan mempertahankan benteng. Aku tidak bisa membiarkan keluarga penguasa itu mendapatkan kembali apa yang telah hilang dari mereka. Memikirkan token menara yang tak terhitung jumlahnya itu sudah membuat tanganku gatal. Vlad menggelengkan kepalanya tak berdaya. Terkadang dia bertanya-tanya apakah menjadi teman dekat James adalah hal yang baik atau tidak. Setiap kali mereka bersama,
mereka sering mendapat masalah. Meskipun dia adalah seorang pesilat setengah dewa, dia bukanlah satu-satunya pesilat setengah dewa di benua tengah. Vlad sendiri bisa menangani dua dari mereka sekaligus, tapi jika demigod ketiga dan keempat ikut bergabung, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri, menyeret orang bodoh tua, yang mencintai kekayaan, bersamanya. Bab 663, James tiba di benua tengah bagian 2. Seminggu berlalu, dan James akhirnya tiba di pinggiran menara Babilonia. Mereka seharusnya tiba beberapa hari yang lalu, namun tertunda karena James memutuskan untuk mengumpulkan beberapa informasi di sepanjang perjalanan. Seperti dugaannya, semua orang kini mengetahui nama William von Ainsworth, dan itu membuat lelaki tua itu sangat bahagia. Bagi James, mengetahui nama keluarganya memberinya hak untuk menyombongkan diri, hal yang paling dibenci oleh teman-teman lamanya. Kapanpun James mulai membual pada mereka, mereka akan langsung mengabaikannya seolah dia tidak ada. Tentu saja, orang tua bodoh itu juga mengetahui hal ini, tetapi dia tidak peduli. Semakin dia mendengar orang-orang memuji William, semakin dia merasa bahwa cucunya mewarisi gen mengagumkan, yang menyebabkan penaklukan menara Babilonia. Setelah tiba di kota Babilonia, hal pertama yang dilakukan James adalah pergi ke alun-alun tempat banyak pedagang berkumpul untuk menjual dagangan mereka. Dia berpikir bahwa ini adalah tempat yang tepat untuk mewujudkan rencananya, yang akan memungkinkan dia untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi saat ini. Vlad yang berjalan di sampingnya merasakan firasat buruk karena James sedang tersenyum. Itu adalah senyuman yang biasanya James tampilkan ketika dia akan mulai menipu orang lain untuk mendapatkan uang hasil jerih payahnya. Saat orang bodoh tua itu melangkah ke tengah-tengah plaza, dia segera mengangkat kepalanya dengan arogan dan berteriak seperti orang gila. "Saya kakek William von Ainsworth," teriak James. "Bisakah seseorang memberitahuku di mana aku bisa menemukan cucuku?" Orang-orang di alun-alun segera menatap James. Beberapa dari mereka bertanya-tanya apakah dia hanya bercanda atau dia mengatakan yang sebenarnya. Saat ini, William adalah komoditas panas. Semua orang ingin mengumpulkan informasi tentang dia, tetapi hanya orang-orang terkemuka di benua tengah yang mengetahui latar belakang aslinya. James berteriak 4 kali lagi sebelum duduk di tepi air mancur di tengah plaza. Dia menyilangkan tangan di depan dada dan memasang ekspresi puas di wajahnya. Vlad yang melihat ini menghela nafas dalam hati. Sebagai teman dekat James, dia sudah mengerti apa yang lelaki tua itu rencanakan. Karena itu yang terjadi, demigod dari benua selatan hanya berdiri tegak dan menunggu pertunjukan dimulai. Tanda hubung. Berita tersebar dengan cepat di kota Babilonia, apalagi jika berita tersebut sangat penting. 1 jam setelah James menyampaikan pengumumannya, berbagai keluarga mantan penguasa menara Babilonia segera mengadakan pertemuan tingkat tinggi. Bagi mereka, ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan kembali kejayaan mereka dan memanfaatkan situasi saat ini untuk keuntungan mereka. "Apakah kamu yakin berita ini sudah terkonfirmasi?" Waltier, patriark keluarga Agnes, bertanya. Kepala keluarga Valkazar, Heksat, menganggukkan kepalanya. "Sudah dipastikan." Orang yang menyatakan bahwa dia adalah kakek William masih berada di plaza saat kita bicara. Orang-orangku terus mengawasinya dan akan segera memberitahu kita jika dia mengambil tindakan. Sang patriark saling melirik dan mengangguk setuju. "Mari kita tangkap dia dulu dan ajukan pertanyaan nanti," Janos, patriark keluarga Morea, mengusulkan. "Kita harus bergegas sebelum dia lepas dari genggaman kita." Damon, dari keluarga Amaral, tersenyum jahat sambil menatap rekan senegaranya. "Saya sudah mengirim orang-orang saya untuk mengundang lelaki tua itu ke kediaman kami. Saya berencana mengadakan pesta untuk menghormatinya. Kalian harus datang nanti." "Pesta kan? Kedengarannya enak. Ikutlah aku." "Aku ikut juga. Aku ingin melihat pria seperti apa kakek ini." "Ya, mungkin kita bisa berbicara dengannya dan menggunakan dia sebagai perantara untuk bernegosiasi dengan cucunya. Bagaimana menurut kalian? Akan lebih baik jika kita menggunakan dia sebagai sandera. Dengan kita semua bersatu, aku yakin si brengsek William itu tidak punya pilihan selain mendengarkan tuntutan kita." "Saya setuju dengan rencana ini. Saya juga mendukung rencana ini." Sang patriark memberikan suara dengan suara bulat dan meninggalkan pertemuan dengan senyuman di wajah mereka. Bagi mereka, selama identitas James benar, William tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan mereka. Tentu saja, mereka juga bersedia berkompromi dengan half-elf. Bagi mereka,
Selama mereka bisa mendapatkan kembali kendali atas lantai masing-masing, permintaan maaf dan pembayaran kompensasi dapat dinegosiasikan. Kembali ke plaza, James didekati oleh beberapa pria dan wanita dengan senyum ramah di wajah mereka. "Kami di sini untuk mengundang Anda secara resmi, Yang Mulia, ke kediaman tuan saya," kata tangan kanan salah satu patriark. "Kami berencana mengadakan pesta untuk menghormati pencapaian Anda dan cucu Anda di Menara Babilonia. Tuanku berharap dapat menjalin hubungan baik denganmu, dan akan memenuhi setiap kebutuhanmu selama kamu tinggal di sini, di kota Babilonia." James tertawa ramah dan menepuk bahu pria itu. "Karena kamu mengundangku dengan berlutut, tidak sopan jika aku menolaknya," jawab James. "Saya akan mengizinkan Anda untuk membimbing diri saya yang terhormat ke kediaman Anda. Selain itu, saya sangat pilih-pilih dalam hal makanan. Apakah Anda punya makanan laut? Sudah lama sejak saya tidak memakannya." Sudut bibir bawahannya bergerak-gerak saat mendengar jawaban James. Diundang dengan lutut tertekuk. "Dafuk, sejak kapan aku bertekuk lutut padamu? Apakah kamu menjadi orang tua yang pikun?" Bawahan itu tidak punya pilihan selain tersenyum dan membiarkan lelaki tua itu mengatakan apapun yang ingin dia katakan. Tugasnya adalah membawa James ke kediaman tuannya, dan dia tidak peduli metode apa yang dia gunakan untuk melakukan itu. James dan Vlad mengikuti di belakang sekelompok orang dalam diam. Mereka akan melirik ke sana kemari, dengan kegembiraan terselubung di wajah mereka. Hal ini membuat mereka dihina oleh orang-orang yang membimbing mereka. Semua orang ini menyebut James dan Vlad sebagai orang desa yang baru pertama kali melihat kota besar. Mereka tahu dari pengalaman bahwa orang kampung adalah orang-orang yang mudah tertipu. Inilah orang-orang yang bahkan membantu penjualnya menghitung uang yang digunakan untuk membelinya, karena kurangnya akal sehat mereka. Jauh di lubuk hati, James tertawa kecil. Rencananya sangat sederhana. Dia pertama-tama akan menyingkirkan orang-orang yang memiliki niat buruk terhadap cucunya sebelum memanjat menara untuk menemukannya. Satu-satunya hal yang ada di pikiran mereka adalah cara memaksa William mengembalikan apa yang menjadi milik mereka. Ini adalah kepercayaan diri orang-orang bodoh, yang sudah lama terbiasa melakukan apa yang mereka inginkan, dan suka memerintah orang lain. Jika keluarga mantan penguasa hanya mengetahui bahwa mereka sedang mengundang seorang bajingan ke sarangnya, mereka semua pasti tidak akan menyetujui rencana mereka untuk mengundang James ke kediaman mereka. Mereka lebih suka menyimpan sedikit kekayaan yang telah mereka simpan di menara daripada menyerahkannya secara pribadi ke tangan penipu tua itu, yang menginginkan harta dalam bentuk apapun. Sayangnya mereka tidak mengetahuinya. Hal ini menandai kehancuran total dari keluarga-keluarga yang pernah berkuasa, yang telah menaklukkan lantai menara Babilonia ribuan tahun yang lalu. Bab 664, Kemuliaan para Dewa sudah lama terlupakan. Albert Einstein, guru kelima William dan alkemis terkenal di Kekaisaran Kreator, meminum sebotol anggur sambil menatap bulan-bulan indah di langit. Terkadang, dia melakukan hal ini untuk mengingat masa lalu yang dia sembunyikan di dalam hatinya. Sama seperti orang lain, dia terkejut ketika mendengar pengumuman di seluruh dunia yang telah membawa William menjadi yang terdepan di kalangan generasi muda. Tidak ada yang mengharapkan prestasi seperti itu, bahkan Albert yang sudah sangat menghargai William. Meskipun yang memenangkan turnamen juara adalah Lilith, ketenarannya hanya berumur pendek dan dibayangi oleh kecemerlangan William. Bagaimana bisa juara turnamen dibandingkan dengan pemenang yang menaklukkan lantai yang telah menghentikan kemajuan umat manusia di Menara Babilonia? Kedua pencapaian itu bagaikan langit dan bumi. Kejuaraan bisa dimenangkan oleh siapa saja, tapi menyelesaikan lantai 51 adalah sesuatu yang bahkan makhluk terkuat di dunia Hestia pun tidak berani menantangnya. Semua orang telah menerima bahwa lantai 51 tidak dapat ditaklukkan. Tapi, di hari terakhir Turnamen of Champions, semuanya terbukti salah. Menara Babilonia sekali lagi terbuka untuk ditaklukkan, dan semua pahlawan dunia kini menuju ke sana untuk menandai nama mereka di halaman sejarah. "Seperti yang diharapkan dari putramu, Maxwell," kata Albert sambil mengangkat botol wine ke arah benua Silvermoon. "Selamat memiliki anak laki-laki yang luar biasa." Setelah memuji teman lamanya, Albert meminum anggur tersebut dan menikmati rasanya. "Aku bertanya-tanya, jika Arwen memilihku daripada kamu, apakah anakku akan sebaik anakmu?" Albert bergumam. Dia adalah salah satu dari sekian banyak pengagum Arwen, namun karena dia adalah seorang half-elf, dia tidak berani melewati batas itu dan hanya melihat dari samping. Maxwell berbeda dari dia. Dia kuat,
berani, dan percaya diri. Bahkan orang suci pohon dunia yang paling cantik pun tidak mampu menolak pesonanya. Aku masih lebih tampan darimu. Albert terkekeh sambil meminum sisa anggur di dalam botol. Kamu hanya lebih percaya diri dariku. Kenangan menemani Maxwell di benua tengah terlintas di matanya. Banyak kesulitan yang ia alami karena teman dekatnya suka menggunakan kekerasan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Yah, dia memiliki kemampuan untuk melakukan itu karena dia adalah satu-satunya penakluk Dungeon di dunia. Sebuah profesi yang mirip dengan dewa kematian yang tak seorang pun berani menghadapinya secara langsung. 1 tahun dari sekarang kawan, aku akan menepati janjiku padamu, ucap Albert lirih. Putramu pasti membutuhkan kekuatan ini. Kekuatan yang telah kamu putuskan untuk diberikan kepadanya, bahkan sebelum dia lahir. Sang alkemis hebat memandang ke bulan untuk terakhir kalinya sebelum berjalan menuju distrik lampu merah kekaisaran. Dia menjadi sentimental lagi, dan dia membutuhkan kehangatan orang lain untuk menenangkan rasa dingin yang dia rasakan di dalam hatinya. Elliot, gunakan Lightning Bolt. Perintah William. Elliot mengarahkan ujung jarinya ke B1 dan B2 yang sedang menyaksikan latihan mereka dari langit. Sambaran petir keluar dari ujung jari familiar, dan terbang menuju 2 burung bodoh itu dengan kecepatan luar biasa. Sayangnya, B1 dan B2 telah mati berkali-kali di masa lalu dan telah mengumpulkan banyak pengalaman. Mereka aktif selama berbagai kampanye William dan dapat dianggap sebagai bagian dari lingkaran elit di bawah naungannya. Kedua burung itu menggerakkan tubuh mereka ke samping dan menghindari serangan Elliot dari tanah. William, yang sedang mengamati kemampuan bertarung familiarnya, menganggukkan kepalanya sebagai apresiasi atas kemajuan burung pelangi yang awalnya hanya tahu cara menggunakan serangan bunuh diri. Aku berguling. Suara Kasogonaga yang menggemaskan terdengar di seluruh lapangan latihan saat dia bertanding melawan Conan. Tembok besi yang didirikan oleh familiar itu ditembus oleh bencana bergulir yang telah mencapai puncak peringkat Centennial. Kasogonaga hampir mencapai terobosannya, jadi ia memutuskan untuk mengunjungi William di lantai Asgard untuk bermain. Saat itulah dia melihat Half-Elf melatih familiarnya dan memutuskan untuk ikut bersenang-senang. Conan, yang perisainya hancur, tidak bergeming dan memanggil Detskite miliknya. Dia menghadapi serangan bergulir Kasogonaga secara langsung, yang membuat familiar kecil itu terbang beberapa meter di udara karena serangan bergulir kuat anteater yang berwarna pelangi. Benteng besi. Conan berteriak dan lingkaran sihir muncul di bawah kakinya. Sebuah miniatur benteng seukuran bukit kecil muncul dari tanah mengelilinginya. Kasogonaga bertabrakan dengan benteng ini dan terus menggelinding, dengan tujuan menembus pertahanannya. Conan mengertakkan giginya saat dia memfokuskan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan kuat Renggiling. Beberapa detik kemudian, Kasogonaga berhasil dipukul mundur oleh benteng besi, yang membuatnya terjatuh ke tanah. Tidak buruk, Kasogonaga mengangguk setuju. Kamu mengarahkan semua kemampuan bertahanmu pada satu titik di mana aku menyerang, yang menghilangkan kekuatan di balik seranganku. Kamu memiliki selera bertarung yang bagus, aku menyukainya. Kekeke, kamu sendiri tidak buruk, kata Conan sambil nyengir. Namun jika dilihat lebih dekat, dahinya dipenuhi keringat. Jelas, memblokir serangan tunggal Kasogonaga tidaklah sesederhana kelihatannya. Saat ini, Elliot dan Conan setara dengan monster kelas B. Mereka sekuat Soglaf saat William pertama kali bertemu dengannya. Kelas pekerjaan Familia Mancer sudah maksimal, jadi dia perlu mengunjungi Celeste di Akademi Hestia, dan berdoa di kuil yang dia dirikan untuk meningkatkan kelas prestise ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu Familia Mancer Overlord. William cukup puas dengan daya tembak Elliot, dan pertahanan Conan. Meskipun mereka tidak sekuat Chloe saat ini, mereka masih merupakan tambahan yang bagus untuk timnya, dan dapat memainkan peran mereka sebagai support. Saat ini, William tidak perlu lagi menyembunyikan bahwa dia bisa menggunakan kekuatan Lightning. Dia telah menjadi salah satu tokoh dikdaya di benua tengah, dan dia tidak takut untuk berkonfrontasi dengan para iblis di benua iblis. Faktanya, setelah melihat bagaimana para bajingan itu memperlakukan istrinya, Chiffon, dia sangat ingin mengunjungi ayahnya, dan melepaskan badai petir yang akan menghancurkan domain Luciel. Tepat setelah makan malam, William dan Chiffon sekali lagi berbaring di lapangan terbuka Asgard untuk memandangi bintang-bintang di langit. Setelah apa yang terjadi seminggu yang lalu, Bacon tidak lagi berada di antara William dan Chiffon karena takut William akan melemparkannya lagi ke dalam domain 1000 binatang miliknya sebagai hukuman karena menjadi roda ketiga.
Kali ini, anak babi emas dengan patuh beristirahat di sisi kiri Chiffon, dan menutup matanya untuk tidur. Kakak, kita akan bisa berangkat setelah seminggu, kata Chiffon dengan sedikit penyesalan. Sebenarnya, dia ingin tinggal di lantai Asgard lebih lama lagi karena dia masih dalam fase bulan madu dalam hubungan mereka. Ya, jawab William dan dengan lembut meremas tangannya. Setelah itu, aku harus bersiap untuk pertarunganku dengan Rebecca. Perjanjian ini sudah lama tertunda. Chiffon bersenandung lembut. Baginya, kekalahan Rebecca itulah yang membuatnya memutuskan untuk memutuskan pertunangannya dengan William. Kakak laki-lakinya adalah orang yang luar biasa, dan sangat jarang ditemukan. Gadis berambut merah muda itu tidak mengerti mengapa orang yang disebut jenius dari kerajaan Helen itu tidak menaruh perhatian pada William ketika mereka berdua masih muda. Kakak, apakah kamu menyukainya? Chiffon bertanya. Ini adalah pertama kalinya dia menanyakan pertanyaan ini kepada William, dan dia sangat penasaran apakah half-elf itu memiliki perasaan terhadap mantan tunangannya atau tidak. Aku tidak suka atau tidak menyukainya, jawab William. Dia masih bayi ketika kakek dan nenek kami memutuskan untuk mengikat kami dalam pernikahan. Tentu saja, terkadang, saya bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika kami berdua akur, tapi itu semua sudah berlalu. Saat ini, aku tidak punya niat untuk menjadikannya tunanganku. Juga, ada perasaan mengganggu di benakku bahwa aku melupakan sesuatu yang penting. Apakah kamu berbicara tentang Belle? Chiffon sudah mengetahui keberadaan Belle karena William memintanya untuk membantunya mengingat orang yang dicintainya yang ditinggalkannya di bumi. Tidak, William menggelengkan kepalanya dengan kuat. Aku masih ingat Belle. Aku masih memiliki kenangan tentangnya. Yang aku bicarakan adalah hal lain. Chiffon mengalihkan perhatiannya dari bintang ke William dan melihat half-elf kembali menatapnya. Mata mereka bertemu dan tatapan penuh kasih sayang mereka membuat satu sama lain merasa dicintai. Chiffon, apapun yang terjadi di masa depan, maukah kamu terus berada di sisiku? William bertanya. Gadis berambut pink itu mengangguk dan memeluk William. Apapun yang terjadi, di masa depan, aku akan terus bersama kakak, kata Chiffon. Bahkan jika tubuhku berubah menjadi abu, aku akan selalu berada di sisimu. Aku janji. William memejamkan mata dan dengan lembut menepuk kepalanya. Sejak dia menyelesaikan lantai 51 dan memperoleh Enuma Elish, dia mulai menyadari kesadaran samar-samar mengenai hal-hal tertentu. Tentang dunia yang dihancurkan satu demi satu, dan para champion yang berjuang dengan nyawa mereka untuk melindungi segala hal yang mereka sayangi. Enuma Elish, tablet penciptaan. Sebuah bukti dunia yang pernah ada. Dunia yang kini sudah tidak ada lagi. Hanya kenangan samar akan surat wasiat yang ada di dalam loh-lohnya, yang memungkinkan William mengintip ke dalam kejayaan masa lalu para dewa yang telah lama terlupakan. Saat William menepis kegelisahan yang muncul di hatinya, nafas lembut Chiffon saat tidur mencapai telinganya. Dia memeluknya erat-erat, sambil mengucapkan doa dalam hati di dalam hatinya. Sebuah doa di mana dia mengharapkan keselamatan orang-orang penting baginya. Setelah mengucapkan doanya, dia kemudian tertidur sambil memeluk kekasihnya dan jatuh ke dalam mimpi yang familiar. Mimpi tentang dunia yang diselimuti oleh kobaran api, dan seorang dewa yang menertawakan kehancuran yang sedang terjadi. Segera, nyala api ini ditelan kegelapan, dan seruan burung Phoenix bergema di langit. Di dalam kegelapan, suara lembut dan halus terdengar di telinga William. Pendragon, aku tidak membutuhkanmu untuk menerangi duniaku. Yang aku inginkan hanyalah kamu duduk bersamaku di kegelapan. Itu adalah hal terakhir yang didengar William sebelum dia tertidur lelap dan tanpa mimpi, tanpa menyadari bahwa di suatu tempat yang jauh, di luar dunia Hestia, dan bintang-bintang di langit, pertanda kehancuran semakin mendekat setiap harinya. Bab 665, kita akan kehilangan muka saat itu terjadi. Jauh di atas pegunungan Safadin, terletak benteng utama Sekte Misti. Mereka adalah salah satu faksi kuat di benua tengah dan memiliki prestise serta pengaruh yang besar. Saat ini, Master Sekte dan Tetua Sekte sedang mengadakan pertemuan tingkat tinggi. Mereka berkumpul untuk mendiskusikan perayaan upacara pendirian mereka yang akan datang. Tentu saja, salah satu topik mereka adalah pertarungan William dan Rebecca mendatang yang akan diadakan dalam waktu kurang dari 2 bulan. Guru Rebecca, Eleanor, dan Penatua, Nyonya Miriam, yang menghadiri upacara ksatria William di kerajaan Helen, memberi tahu guru sekte dan tetua sekte mereka semua informasi yang mereka miliki tentang William.
Setelah laporan mereka, Master Sekte mengatupkan kedua tangannya dan meletakkan dagunya di atasnya. Jadi, maksudmu William ini hanyalah seorang penggembala biasa beberapa tahun yang lalu, kan? Thea, Master Sekte dari Sekte Berkabut, bertanya. Ya, jawab Eleanor. Dia hanya orang kampung yang menggembalakan kambing dan domba. Thea menganggukkan kepalanya. Kemudian beberapa tahun kemudian, dia naik pangkat dan menjadi komandan ksatria termuda dari penguasa perang Amorian. Setelah itu, perang di benua selatan terjadi dan dia adalah salah satu komandan yang menentang invasi elf. Thea telah membaca sebagian besar dokumen tentang William 1 jam sebelum pertemuan berlangsung. Kurang lebih, dia sudah mengetahui pencapaian half-elf dan merasa bahwa segala sesuatunya tidak berjalan baik. Saya baru bertemu anak laki-laki itu sekali, dan dia meninggalkan kesan mendalam pada saya, komentar Lady Miriam. Dia masih belum lupa bagaimana William membuatnya berlutut di depan bangsawan kerajaan Helan. Baginya, itu adalah penghinaan terbesar yang pernah ia derita dalam hidupnya. Saat itu, aku mendukung langkah Eleanor untuk memutuskan hubungan dengan bocah itu karena menurutku dia tidak akan berarti apa-apa. Nyonya Miriam menghela nafas. Kami mengirimkan undangan beberapa bulan yang lalu ke faksi lain di benua tengah dan mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam perayaan kami. Kami bahkan mengiklankan pertarungan Rebecca dan William sebagai sorotan utama perayaan sekte kami. Sekarang setelah berita tentang pencapaian anak laki-laki itu diumumkan ke seluruh dunia, kami berharap lebih banyak tamu akan datang karena dia. Para tetua dari sekte Misty mengerutkan kening. Di masa lalu, mereka ingin menggunakan William sebagai batu loncatan bagi Rebecca, dan menggunakan acara ini untuk menunjukkan kepada semua orang kehebatan sekte mereka. Namun, saat ini, mereka merasa sedang duduk di atas bara api. Rebecca mungkin seorang jenius, tetapi jika Anda membandingkannya dengan half-elf yang telah menaklukkan Menara Babel lantai 51, prestisenya jatuh terlalu rendah. Satu-satunya anugerah adalah Rebecca telah menjalani budidaya tertutup selama 1 tahun di dalam Ice Glaze domain mereka, dan tidak menyadari peristiwa yang sedang terjadi di dunia. Jika dia mengetahui pencapaian William baru-baru ini, hal itu mungkin memengaruhi kemajuannya dan menghalanginya untuk menembus langkah selanjutnya dalam kemajuannya. Tidak ada yang bisa kita lakukan saat ini, kata Thea. Kami juga tidak bisa membatalkan upacara pendirian kami karena itu akan membuat kami terlihat lemah di mata dunia. Tetapi, Master Sekte, jika kita membiarkan Rebecca melawan William, peluangnya untuk menang hampir tidak ada, jawab Eleanor. Kami akan kehilangan muka jika itu terjadi. Sesepuh lainnya mengangguk setuju, tapi Thea tetap tenang. Dia sependapat dengan Eleanor, tapi dia sudah memikirkan rencana untuk meningkatkan peluang Rebecca untuk menang. 3 hari sebelum upacara pendirian kita, bawa Rebecca keluar dari Ice Glaze Domain, perintah Thea. Saya akan memohon kepada Yang Mulia, Meredith, untuk menjadi kontraktor Rebecca selama sehari. Dengan bantuan Yang Mulia, kita akan meraih kemenangan atas bocah itu, dan meningkatkan prestise sekte kita di mata dunia. Para tetua memandang Thea dengan kaget karena mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan menggunakan cara drastis seperti itu. Meredith adalah demigod yang tinggal di pegunungan Safadin dan merupakan pelindung sekte mereka. Inilah sebabnya mengapa sekte Misty berhasil bertahan selama bertahun-tahun karena mereka mendapat dukungan dari seorang pesilat setengah dewa. Setiap orang mempunyai perasaan campur aduk tentang keputusan Master Sekte. Meski mereka mengira peluang Rebecca untuk menang kecil, menggunakan metode ini untuk menang melawan half-elf meninggalkan rasa pahit di mulut mereka. Thea tahu apa yang dirasakan orang lain, tapi keputusannya sudah final. Saat ini, Yang Mulia, Meredith masih belum memulihkan kekuatannya sepenuhnya, jelas Thea. Dia baru saja mengalami kelahiran kembali, jadi keseluruhan kekuatannya hanya berada di level pseudo-demigod. Menurutku, membuat kontrak sementara dengan makhluk yang berada di puncak kategori Myriad Beast bukanlah sebuah masalah. Juga, aku yakin anak laki-laki itu juga sama. Mungkin William juga telah membuat kontrak dengan monster yang kuat. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang dapat kupikirkan untuk menjelaskan peningkatan kekuasaan dan prestise yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami hanya membuat pertarungan ini adil dan jujur. Tidak ada salahnya menggunakan kartu trump kami untuk melawan orang yang telah membersihkan lantai 51 Menara Babilonia. Para tetua merenungkan alasan Thea dan merasa ada logika di balik pernyataannya. William hanyalah seorang gembala biasa,
namun tiba-tiba ia berhasil menghentikan invasi elf serta membersihkan menara Babilonia. Jika ada yang bertanya keajaiban apa itu, maka ini adalah keajaiban. Sungguh sulit dipercaya. Saya mendukung keputusan Master Sekte. Lady Miriam mengangguk setuju. Seluruh insiden William ini memang sangat mencurigakan. Kita harus melindungi prestise sekte kita dan menunjukkan kepada dunia bahwa dia bukanlah masalah besar. Jadi bagaimana jika dia membersihkan lantai 51? Itu tidak akan berarti apa-apa setelah Rebecca menginjak-injak martabatnya. Ini juga merupakan kesempatan yang sangat baik bagi sekte kita untuk memanfaatkan popularitas William. Semua orang ingin tahu lebih banyak tentang dia, jadi jika dia dikalahkan di depan banyak orang, pencapaiannya sebelumnya akan menjadi usang. Nyonya Miriam mengepalkan tangannya. Dia sudah lama ingin half-elf yang tidak tahu malu itu dijatuhkan 1 atau 2 pasak. Dendam yang dia miliki sejak dia meninggalkan kerajaan Helan sangat membebani hatinya. Jika ada cara untuk mempermalukan William di depan semua orang maka dia akan melakukan segala daya untuk mewujudkannya. Bab 666, menyerah dengan damai dan Anda tidak akan terluka. Selamat atas keberuntungan keluarga Ainsworth. Bersulang. James meminum wine di gelasnya dengan ekspresi bahagia. Saat ini, dia berada di salah satu kediaman keluarga mantan penguasa dan mereka sedang mengadakan pesta untuk menghormatinya. Para leluhur dari keluarga yang berbeda semuanya memandang James dengan senyuman di wajah mereka. Saat ini, mereka sedang mencibir dalam hati karena kakek William adalah orang yang mudah tertipu. Selama mereka menyanyikan pujian untuk cucunya, lelaki tua itu akan tersenyum seolah dia berada di puncak dunia. Apa yang para leluhur tidak ketahui adalah bahwa James juga mencibir di dalam hatinya. Sementara dia menemani para idiot itu, Ezio sudah sibuk mengosongkan pundi-pundi perbendaharaan mereka. Bawahan James yang setia telah menyelesaikan penyelidikannya sehari sebelum orang tua bodoh itu membuat pengumuman di plaza. Rencana mereka adalah mengeluarkan orang-orang yang mempunyai niat jahat terhadap William dengan menggunakan James sebagai umpan. Lord James, begitu Anda bertemu kembali dengan cucu Anda, prestise Anda pasti akan melambung ke langit seperti naga yang sedang terbang, Waltier, patriark keluarga. Agnes berkata sambil tersenyum. Yah, nak, William selalu berbakti, jawab James dengan ekspresi puas di wajahnya. Saya yakin dia akan mengizinkan saya mengelola 1 atau 2 lantai jika saya memintanya dengan baik. Cucu yang berbakti, Anda sangat beruntung memilikinya, Lord James. Memang benar. Aku berharap aku juga mempunyai cucu seperti William. Dia akan membawa keberuntungan bagi keluarga. Dengan kehadiran Sir James yang agung, saya yakin cucunya pastilah seorang yang tampan. Saya dapat mengetahui hanya dengan pandangan sekilas bahwa Anda adalah seorang pembunuh wanita, Lord James, ketika Anda masih muda. James tertawa dan mengangguk setuju. Saat ini, dia menganggap para leluhur sangat lucu, dan memutuskan untuk sedikit menghibur mereka. Hahaha, memang benar, saat itu aku adalah seorang lelaki wanita. James menganggukkan kepalanya. Cucuku berhasil mewarisi genku, aku kasihan padanya karena dia akan menjadi magnet wanita sama sepertiku. Para leluhur memandang James dengan tatapan menjilat. Namun, jauh di lubuk hatinya, mereka ingin menenggelamkannya dalam ludah. Jika bukan karena fakta bahwa mereka membutuhkannya untuk melawan William, mereka tidak akan membuang-buang waktu untuk mengolok-oloknya seperti tamu VIP. Pesta itu berlangsung selama 3 jam, dan James kenyang dengan makan dan minum. Pada saat itulah dia menerima pesan telepati dari Ezio. Tuan, semuanya sudah beres, kata Ezio. Apakah kamu mengambil semuanya? James bertanya. Iya, satu-satunya yang tidak kuambil hanyalah pakaian mereka. Bagus sekali. James menyeringai seperti serigala ketika dia menatap para leluhur yang sedang menjilatnya. Dia tidak berencana menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang mempunyai niat jahat terhadap keluarganya. Terlepas dari siapa mereka, selama mereka mengincar keluarganya, mereka semua akan menemui akhir yang menyedihkan di tangannya. Hari berikutnya, beberapa pria yang memegang senjata menerobos masuk ke dalam kamar James. Setelah pesta berakhir, James kembali ke penginapan tempat dia dan Vlad menginap. Meskipun para leluhur telah mengundangnya untuk menginap bersama mereka pada malam itu, dia dengan sopan menolak tawaran mereka dengan alasan bahwa dia akan memanjat menara keesokan harinya untuk bertemu dengan William. Siapa kalian? James bertanya sambil menahan kuapnya.
Apakah kamu tidak tahu bahwa tidak sopan menerobos masuk ke kamar orang lain saat mereka sedang tidur? Diam, Pak Tua, kamu ikut dengan kami, jawab pemimpin laki-laki itu. James menggaruk kepalanya sambil menatap pemimpin itu. Kenapa kamu berteriak? Aku tidak tuli, aku bisa mendengarmu dengan sempurna. Ikutlah dengan kami dan jangan melawan jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda. Tentu saja, jika Anda ingin terluka, kami dengan senang hati menurutinya. James tertawa karena sudah lama sekali tidak ada yang berani mengancamnya. Tidak ada seorang pun di benua selatan yang berani melakukannya, tetapi begitu dia memasuki benua tengah, seseorang benar-benar berani mengganggunya. Apa yang akan kalian lakukan jika aku menolak? James bertanya. Dia melihat ke arah prajurit bersenjata dengan ekspresi geli di wajahnya. Pemimpin itu mendengus sambil mengangkat tangannya. Karena kamu menolak untuk bekerja sama maka kami tidak akan menahan diri dan membuatmu mengerti bagaimana rasanya melintasi keluarga penguasa Menara Babel. 2 menit kemudian, jeritan kesakitan terdengar di jalanan depan penginapan. Orang-orang yang tadi mengancam James kini menggeliat kesakitan karena lengan dan kaki mereka patah. Pemimpin kelompok itu mengalami keadaan yang lebih buruk karena James telah mematahkan seluruh anggota tubuhnya. Sejak James membuat pengumumannya di plaza, bukan hanya keluarga mantan penguasa yang mengawasi pergerakannya. Petualang, pemburu, hadiah, tentara bayaran, dan beberapa pejuang elit lainnya yang disewa oleh orang-orang berpengaruh mengawasi semua yang dia lakukan. Utusan dari berbagai kerajaan di benua tengah yang telah dikirim menuju menara juga mengetahui nama James. Karena orang-orang ini ingin menjilat William, mereka bermaksud menjalin hubungan baik dengan anggota keluarga dekatnya. Mereka sudah mengetahui bahwa sekelompok pria bersenjata, yang berasal dari keluarga mantan penguasa, berencana untuk menangkap James. Rencana mereka adalah untuk menyelamatkannya pada saat yang tepat, untuk mendapatkan rahmat dan rasa terima kasihnya. Sayangnya, mereka tidak mengetahui identitas James yang sebenarnya. Mereka mengira dia hanyalah seorang lelaki tua yang tergiur dengan kesuksesan cucunya, dan berniat mengambil keuntungan dari prestasi William. Pemandangan di depan penginapan membuat mereka mengevaluasi kembali James dan kesan mereka terhadapnya berubah total. Kami seharusnya tahu bahwa Anda bukanlah orang tua biasa, kata Janos, kepala keluarga Morea, sambil menyilangkan tangan di depan dada. Namun, usahamu yang sia-sia berakhir di sini. James melirik ke arah para leluhur, yang telah menyiapkan pesta untuknya beberapa jam yang lalu. Mereka semua kembali menatap James dengan ekspresi marah di wajah mereka. Jika bukan karena salah satu putra keluarga Agnes mengunjungi perbendaharaan mereka untuk mendapatkan emas, mereka tidak akan pernah mengetahui bahwa pundi-pundi mereka telah dikosongkan. Waltier langsung merasa ada yang mencurigakan, sehingga ia segera menghubungi rekan senegaranya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka semua untuk mengetahui bahwa mereka telah dirampok hingga bersih. Tersangka pertama mereka adalah James. Tapi, karena lelaki tua itu telah bersama mereka sepanjang malam, kecurigaan ini tidak bertahan lama. Mereka telah mengirim orang untuk mengawasinya, dan di antara mereka melaporkan bahwa lelaki tua itu telah meninggalkan penginapan sejak dia kembali tadi malam. Tanpa petunjuk apapun tentang pencuri yang telah menggeledah harta mereka, para leluhur memutuskan untuk melanjutkan rencana mereka lebih awal dari yang dibahas sebelumnya. Mereka dengan suara bulat setuju untuk menculik James dan mengirim utusan ke menara untuk memberitahu William bahwa mereka menyandera kakeknya. James meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia menatap pengepungan yang perlahan terbentuk di sekelilingnya. Keluarga penguasa telah mengerahkan senjata besar mereka, yaitu para petinggi yang setara dengan prajurit kelas Saint pada tahap awal mereka. Vlad berdiri di samping James dengan tangan disilangkan di depan dada. Jauh di lubuk hatinya dia menghela nafas karena temannya sekali lagi menyodok sarang lebah dan menggunakannya untuk membereskan kekacauan lelaki tua itu. Menyerahlah dengan damai dan kamu tidak akan terluka, kata Waltier dengan nada arogan. Ini peringatan terakhirmu. James mulai mengupil dengan jarinya saat dia mengamati para petinggi yang mengelilinginya. 40 sudosein, lumayan, kata James sambil menggosok jari telunjuk dan ibu jari kanannya. Tanpa peringatan, dia menjentikkan bola kecil berisi lendir ke arah salah satu High-Ranker yang langsung mengenai keningnya, membuatnya terbang beberapa meter dari tempat dia semula berdiri. Satu jatuh, James mengumumkan sebelum tertawa terbahak-bahak. Ekspresi para leluhur serta penonton yang menyaksikan adegan itu segera berubah. Namun, hal itu tidak berakhir di situ.
Vlad akhirnya mengeluarkan aura meneror yang mengumumkan identitasnya sebagai demigod. Tepat pada saat itulah, ketika para leluhur dari keluarga-keluarga yang dulunya mulia di Menara Babilonia, mengetahui bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Bab 667, saat Anda melihatnya, Anda akan menghancurkan batu bata. Bagian 1. Kembali ke lantai Asgard, William tidak menyadari bahwa kakeknya, James, sudah berada di kota Babilonia dan menimbulkan keributan pada kekuatan yang memusuhi dia. Hanya tersisa seminggu sebelum dia meninggalkan menara, dan dia saat ini sedang dalam proses mengumpulkan rampasan yang dia peroleh dari menara. 5.929.841 token, gumam William sambil menelusuri toko Babylon untuk menggunakan token yang telah dia kumpulkan. Chiffon duduk di belakangnya dan menyandarkan punggungnya pada tubuh William. Dia juga sedang mencari barang-barang di toko Babylon yang mungkin menarik minatnya. Tidak seperti William, Chiffon hanya memiliki kurang lebih 1 juta token atas namanya. Mayoritas token ini berasal dari penyelesaian lantai 51 bersama William. Adapun mengapa suaminya memiliki lebih banyak token daripada dirinya, hal ini disebabkan oleh kepemilikan lantai lain di menara. Karena keluarga penguasa telah diasingkan, semua pendapatan yang didapat dari lantai masing-masing secara otomatis akan ditransfer ke rekening William. William telah mengajari Chiffon cara menjelajahi toko Babylon, dan gadis berambut merah muda itu sangat penasaran dengan barang yang sedang dijual. Setelah mendapatkan rekomendasi William, Chiffon pergi ke kategori barang habis pakai di mana barang-barang untuk bis sedang dijual. B1, B2, dan Bacon mengintip proyeksi di depan gadis berambut merah muda dan berkomentar dari waktu ke waktu. Bagaimana dengan pil kebangkitan binatang buas ini? Chiffon bertanya pada B1. Apakah ini berguna bagimu? B1 dan B2 memeriksa informasi yang tertulis di proyektor dan mengangguk setuju. Pil tingkat ilahi, B1 membacakan informasinya dengan lantang. Membantu bis membangkitkan bakat terpendam mereka dan memiliki peluang kecil untuk bermutasi ke bentuk yang lebih tinggi. Ya, B2 mengangguk. Ada peluang bagi kita untuk menjadi lebih kuat jika kita memakan pil kebangkitan binatang ini. Bacon mengangguk setuju. Oing, benar-benar, Chiffon tersenyum. Kalau begitu aku akan membeli 3. Harganya masing-masing hanya 200.000 token. Murah sekali. Jika penantang menara lainnya bisa mendengar Chiffon sekarang, mereka semua akan muntah darah karena pilihan kata-katanya. Tantangan di menara, paling banyak, akan memberikan 5.000 token jika mereka menyelesaikannya dengan peringkat tinggi, dan 1.000 token jika mereka menyelesaikannya dengan peringkat rendah. Bahkan jika mereka berhasil mendapatkan peringkat tinggi hingga mencapai lantai 50, token yang mereka miliki akan berjumlah kurang lebih sekitar 250.000. Satu pil kebangkitan binatang sudah bernilai 200.000 dan Chiffon membeli 3. Dia bahkan mengatakan harganya murah. Untungnya, banyak penantang yang mendengar kata-katanya, atau mereka akan mempertanyakan diri mereka sendiri tentang makna hidup. William tersenyum dan melanjutkan menjelajahi toko menara. Dia ingin melatih Chiffon agar lebih percaya diri saat menentukan pilihannya sendiri, jadi dia tidak mencegahnya membeli apapun yang diinginkannya dari toko Babylon. Sekarang dia adalah istrinya, dia ingin dia lebih percaya diri tentang dirinya sendiri, dan keputusan yang akan dia buat di masa depan. Setelah mendapatkan 3 pil kebangkitan binatang, dia memberikan masing-masing 1 ke B1, B2, dan Bacon. Efek pil akan aktif setelah 24 jam, sehingga efeknya tidak akan langsung terasa atau terlihat. Karena itu yang terjadi, Chiffon kembali menjelajahi barang-barang di toko sambil menyenandungkan lagu gembira. 2 familiar William, Elliot dan Conan, duduk di bahunya dan menjelajahi toko juga. Half-Elf merasa bermurah hati dan memberi kedua familiarnya masing-masing 500.000 token, sehingga mereka bisa membeli barang mereka sendiri dari God Shop. Setelah Familia Mancer didaftarkan sebagai subkelas permanen ketiga, William, Elliot dan Conan mampu terwujud secara permanen di alam fana, sama seperti Chloe dan Claire. William memperlakukan kedua lelaki kecil yang mirip dengannya ini sebagai rekan kejahatannya. Elliot membaca informasi tentang item yang disebut Heart of the Crystal Phoenix. Bertentangan dengan namanya, ini bukanlah hati Phoenix yang sebenarnya. Faktanya, itu adalah kristal yang terbentuk dari air mata Crystal Phoenix ketika mencapai umur 1000 tahun. Satu-satunya alasan mengapa itu tidak disebut air mata Crystal Phoenix adalah karena bentuknya ketika air mata itu berbentuk padat.
Air mata itu akan berubah menjadi hati kristal berwarna biru muda setelah terkena udara selama beberapa detik, itulah yang melahirkan namanya. Jantung kristal Phoenix. Tetesan air mata yang berasal dari kristal Phoenix selama 1000 tahun kehidupannya dan memiliki sifat yang sangat ajaib. Jika ini diserap oleh manusia biasa, konstitusi dan kekuatan tubuh mereka akan mengalami lompatan kualitatif dan segera naik ke peringkat adamantium setara dengan Centennial Beast. Selain memperkuat tubuh, Heart of the Crystal Phoenix juga akan memperkuat kekuatan spiritual dan magis orang tersebut. Bahkan jika seseorang tidak memiliki afinitas magis, perubahan dalam tubuhnya akan memungkinkan mereka untuk menggunakan salah satu dari dua kekuatan ini, tergantung mana yang lebih cocok dengan mereka. Terakhir, menyerap item ini akan memberimu kemampuan untuk membentuk kontrak dengan Phoenix, dan bergabung dengannya dalam jangka waktu singkat tanpa menemui efek samping apapun. Harga, 500.000 token. Mata Elliot bersinar ketika sebuah adegan muncul di dalam kepalanya. Di antara dua familiar William, Elliot memiliki kemampuan pasif, Clairvoyance. Kemampuan ini muncul setelah William memaksimalkan seluruh skill yang ada di Familia Mancer Skill Tree, yang membuka kemampuan laten Elliot dan Conan. Elliot mampu melihat gambaran singkat masa depan pada waktu tertentu. Gambar-gambar ini datang dan pergi tanpa peringatan, dan ini adalah pertama kalinya Elliot melihatnya. Oh, ini perkembangan yang cukup menarik, renung Elliot sambil dengan tegas membeli Heart of the Crystal Phoenix. Yah, aku menantikan bagaimana hal itu akan terjadi. Elliot melirik William sambil tersenyum. Dia memutuskan untuk merahasiakan apa yang dia lihat sebagai rahasia karena menurutnya akan lebih menarik seperti itu. Meskipun Angelic Familiar yakin bahwa apa yang dilihatnya akan terjadi, dia tetap menganggap bahwa akan lebih bijaksana jika tidak memberitahu William tentang hal itu. William begitu fokus pada tugasnya sehingga dia tidak menyadari seringai nakal yang diarahkan Elliot padanya. Half-Elf saat ini berada dalam dilema. Sama seperti God Shop, Shop of Babylon juga memiliki banyak barang menarik untuk dijual. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Di halaman pertama Shop of Babylon, sebuah iklan promosi ditampilkan. Itu disebut Babel Gacha. Jika dia menghabiskan 4 juta token, ada peluang 100% untuk mendapatkan satu item ilahi acak dari gacha. William sangat tersentuh dengan tawaran ini karena apa yang terjadi dengan Enuma Elish. Artefak ilahi memungkinkan dia untuk memanggil avatar berbagai dewa mirip dengan panggilan Final Fantasy. Tidak hanya itu, dia juga membuka kelas prestise unik, Familia Mancer. Jika dia mendapatkan artefak ilahi lain, seperti Enuma Elish, bukankah kemampuannya yang seperti cheat akan melampaui batas? William melirik token yang tersisa dan mengambil keputusan. 4.929.841 token. Ayo kita lakukan ini, pikir William. Ayo kita pergi untuk satu kali saja. William dengan tegas mengklik tombol gacha. Segera bola berwarna pelangi yang mempesona muncul di layar proyeksi dan meledak menjadi percikan api. William menyeringai lebar saat dia melihat Divine Item, yang sekarang menjadi miliknya. Namun, setelah membaca nama item tersebut, senyuman di wajahnya langsung menjadi kaku. Kamar ketenangan, kelangkaan, ilahi, akhir kesengsaraan. Ketika kamu melihatnya, kamu akan membuang batu bata. Bab 668, saat Anda melihatnya, Anda akan menghancurkan batu bata bagian 2. Setelah membaca informasi item, Divine, yang baru saja dia dapatkan dari toko Babylon, William memejamkan mata dan memijat pangkal hidungnya. Saya mungkin sedikit lelah karena hal-hal yang saya lakukan selama beberapa hari terakhir ini, pikir William. Aku hanya melihat sesuatu. Semenit kemudian, William memanggil Chamber Pot of Serenity dan memegangnya dengan kuat. Dia kemudian membaca informasinya dengan pikiran yang dipenuhi dengan hal-hal positif. Dia percaya bahwa artefak ilahi diberi nama seperti itu untuk mengolok-olok mereka yang secara tidak sengaja memilikinya. Sebagai artefak ilahi, tidak mungkin buruk, bukan? Kamar ketenangan, kelangkaan, ilahi, akhir kesengsaraan. Ketika kamu melihatnya, kamu akan membuang batu bata. Saat para dewa menciptakan dunia, mereka menyadari bahwa mereka mengabaikan satu faktor yang sangat penting, dan itu adalah sial. Setiap makhluk hidup yang mereka ciptakan di dunia wajib membuangnya. Para dewa berpikir bahwa ini bukan masalah besar, sampai manusia, dan ras lain yang mereka ciptakan, mulai mencemari tanah dan air dengan kotoran mereka. Ada kotoran di sini, kotoran di sana,
kotoran di mana-mana. Benar-benar pemandangan yang menjijikkan untuk dilihat. Para dewa bertahan karena mereka percaya bahwa evolusi umat manusia akan membuat mereka menjadi lebih cerdas dan mampu menyatukan kekuatan mereka. Semua ini berubah ketika para penganutnya mulai menggunakan altar mereka untuk membuang sampah, yang membuat para dewa ketakutan dan jijik hingga tingkat yang luar biasa. Karena itu, mereka menugaskan dewa kerajinan untuk menyelesaikan masalah ini dan dengan demikian, lahirlah Chamber Pot of Serenity. Hadiah pertama para dewa kepada umat manusia adalah api. Hadiah berikutnya adalah Peace Pot. Akan tetapi, peristiwa ini tidak tercatat dalam buku sejarah karena umat manusia merasa sangat malu jika menambahkan peristiwa ini ke dalam catatan tertulis perjalanan mereka menuju evolusi. Artefak ini dapat menyimpan kotoran dalam jumlah tak terbatas. Artefak ini tidak bisa dihancurkan. Artefak ini dilengkapi dengan pegangan. Ini sangat penting dalam hal Chamber Pots. Artefak ini memiliki kode sandi khusus untuk aktivasinya. Kode sandinya adalah, makan sial. Artefak ini memiliki mantra pembersihan otomatis yang tertanam di dalamnya. Permukaan luarnya selalu bersih. Ini sangat higienis. Sebagai promosi khusus, toko Babylon memutuskan untuk memberikan 1 kuadriliun ton kotoran ke dalam artefak ini sebagai hadiah gratis kepada pemilik barunya. Jangan khawatir, ini kualitas tinggi dan gratis. Anda tidak perlu berterima kasih kepada kami. Kepuasan pelanggan kami adalah kepuasan kami. Terima kasih telah menggunakan Babel Gacha. Semoga harimu tidak terlalu buruk. Apa-apaan ini? William meraung marah sambil membanting Peace Pot ke tanah, menciptakan kawah kecil. Karena potnya tidak bisa dihancurkan, bahkan tidak ada penyoknya meskipun kekuatan William saat ini cukup untuk menghancurkan batu besar dengan pukulan. Ledakannya membuat khawatir Chiffon, Elliot, Conan, B1, B2, dan Bacon yang sedang mengurus urusan mereka sendiri di sisinya. Kakak, Chiffon menggendong Bacon dan menatap William dengan tatapan cemas. William sudah benar-benar lupa kalau dirinya tidak sendirian dan segera menahan amarah yang menggelegak di dalam dadanya. Maaf, apakah aku membuatmu takut? William bertanya dengan canggung. Chiffon menggelengkan kepalanya. Tidak takut, aku hanya terkejut. Apa terjadi sesuatu yang buruk? Kakak, ya, jawab William sambil menghela nafas. Aku ditipu oleh menara. William melirik Peace Pot di tanah dan merasa ingin menangis. Dia menghabiskan 4 juta token hanya untuk mendapatkan item ilahi secara acak dan dia mendapatkan hasil yang buruk. Elliot terbang menuju Peace Pot dan mendarat di pegangannya. Tiba-tiba, tubuhnya gemetar saat menerima penglihatan lain dari masa depan. Ya ampun, sungguh pemandangan yang buruk. Elliot menutup mulutnya dengan jijik. Kemampuan pasif dari clairvoyance-nya telah menunjukkan kepadanya sebuah pemandangan yang tidak jauh di masa depan dan itu benar-benar sebuah tontonan untuk disaksikan. William memperhatikan ekspresi Elliot dan segera memegangi familiar yang balas menatapnya dengan tak percaya. Apa yang Anda lihat? William bertanya. Karena dia bisa melihat statistik dan kemampuan familiarnya, sangat mudah baginya untuk menebak bahwa Elliot telah melihat penglihatan mengenai Peace Pot. Tunggu sebentar, jawab Elliot sambil mengangkat tangan kanannya, sementara tangan kirinya menutupi bibirnya. Beberapa menit kemudian, Elliot akhirnya tenang dan memandang William dengan ekspresi rumit. Ruang penyimpanan ini akan menyelamatkan hidupmu di masa depan, kata Elliot hati-hati. Untuk saat ini, simpan saja di cincin penyimpananmu. Apa kamu yakin? Ya, percayalah padaku yang satu ini, Will. Saat keduanya berdiskusi, Chiffon dan rombongan bergerak menuju Peace Pot untuk melihat lebih dekat. B1 dan B2 menyodoknya dengan kaki mereka dan terkekeh. Barang jelek sekali, kata B1. Memang, B2 berkomentar. Chiffon, jangan terlalu dekat. Benda ini berbahaya. Oing, Bacon setuju. Melihat ketiga temannya menyuruhnya untuk tidak mendekat, Chiffon memutuskan untuk mengindahkan nasihat mereka dan hanya mengamati Peace Pot dari kejauhan. Tubuh William bergidik tak terkendali saat melihat B1 dan B2 bermain-main dengan Peace Pot. Di antara semua orang yang hadir, kedua burung bodoh itu memiliki kemungkinan tertinggi untuk memicu kode sandi rahasia artefak ilahi yang dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak terbayangkan. Tanpa menunggu skenario terburuk terjadi, William segera memanggil Chamber Pot ke tangannya dan buru-buru menyimpannya di dalam ring penyimpanannya. Elliot menatap William dengan penuh arti karena dua penglihatan yang dia terima sebelumnya saling terhubung satu sama lain. Setelah memikirkannya,
Anglik familiar menyusun skema di kepalanya dan menyeringai. Conan memandang kembarannya dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia tidak tahu apa yang dipikirkan Elliot, dia yakin 100% bahwa dia sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Bab 669, dia sah, kamu tahu. Beberapa hari telah berlalu dan masa tinggal William di lantai Asgard akan segera berakhir. Namun, sehari sebelum masa tinggalnya selama sebulan di lantai 51 berakhir, seorang tamu sekali lagi muncul di domainnya. Aku mendapat banyak tamu tak diundang akhir-akhir ini, kata William sambil menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan segera muncul di dasar gerbang Bifrost. Di sisi lain jembatan, ubur-ubur terapung, kura-kura, dan goblin melambai ke arahnya dari jauh. Selamat siang, Lord William, sapa Jellybell, penjaga lantai 50. Will, sudah lama tidak bertemu, kata Oakway sambil tersenyum. Sot tidak berkata apa-apa dan hanya memberi anggukan singkat pada William. William mengenal mereka semua, jadi dia memutuskan untuk mengundang mereka ke Kastil Asgard. Dia penasaran dengan tujuan kunjungan mereka karena sebagian besar Guardian hanya diam di lantai masing-masing, dan tidak mempermasalahkan urusan orang lain. Saat kami para penjaga setuju untuk mengirimmu ke lantai 51, kami tidak menyangka kamu akan benar-benar menyelesaikannya, kata Jellybell. Sekarang, kami mengalami peningkatan yang stabil dalam jumlah penantang yang memanjat menara. Ini semua berkat Anda, Lord William. Berbeda dengan Guardian lainnya, Jellybell memperlakukan William dengan hormat. Itu adalah satu-satunya yang pernah melihat Dewi Primordial yang mengawasi Half-Elf, dan itu lebih dari cukup untuk merendahkan dirinya di hadapannya. Oakway dan Sot memperhatikan perilaku sopan Jellybell, dan bertanya-tanya mengapa dia bersikap seperti ini. Ubur-ubur adalah salah satu penjaga paling angkuh di menara. Karena Jellybell bertanggung jawab atas lantai 50, ia juga memegang otoritas tertinggi di antara para penjaga di lantai bawah. Sederhananya, ubur-ubur adalah bos besar mereka, dan bos besar mereka saat ini memberikan perlakuan VIP kepada William. Mungkin Jellybell takut dimakan William, pikir Sot sambil memandangi Jelly mengambang yang sedang mengobrol santai dengan remaja berambut merah itu. Oakway juga memikirkan hal yang sama, karena mereka semua telah menyaksikan bagaimana William melahap Belial dalam pertempuran mereka. Para penjaga di menara ingin menyinggung Half-Elf. Apakah ada sesuatu yang kamu perlukan dariku? William bertanya. Dia tidak percaya kalau ketiga penjaga secara pribadi datang mengunjunginya hanya untuk berbasa-basi. Sebenarnya, kami datang ke sini untuk menyampaikan kabar padamu, jawab Oakway. Karena kamu terjebak di sini, kamu tidak menyadari apa yang sedang terjadi di luar Menara Babel. Beberapa hari yang lalu, seorang lelaki tua bernama James, tiba-tiba muncul di kota Babilonia dan membuat keributan pemandangan. Oakway memberitahu William bagaimana kakeknya menangani keluarga mantan penguasa sendirian. Awalnya William kaget saat mendengar James sudah sampai di kota Babilonia. Namun, tidak butuh waktu lama sampai keterkejutannya mereda dan digantikan dengan rasa geli yang tulus ketika kakeknya telah mengalahkan mantan keluarga penguasa menara yang mencoba menggunakan dia sebagai alat tawar-menawar untuk bernegosiasi dengan William. Half-Elf hampir merasa kasihan pada para leluhur keluarga penguasa karena telah jatuh ke tangan James. Dia tahu betapa kejamnya kakeknya ketika menghadapi orang-orang yang mengancam keluarga mereka, dan penjelasan Oakway tidak mengecewakannya. Menurut kura-kura kecil, setelah James dan Vlad menghancurkan semua oposisi, tidak ada lagi yang berani mengincar William karena latar belakangnya. Selain itu, para utusan kerajaan, dan faksi kuat lainnya, mencoba mengambil hati James dengan secara pribadi menangani sisa-sisa keluarga yang diasingkan dari menara. Ketika William mendengar ini, dia mengusap dagunya sambil merenung sambil memikirkan ide yang pasti akan menguntungkannya. Kakekmu saat ini berada di lantai 1 menara, kata Sot. Dia memintaku untuk mengirimimu pesan. Sot berdeham dan menyampaikan pesan James kepada William. Aku di sini. Di mana harta karunnya? Sudut bibir William bergerak-gerak mendengar pesan kakeknya. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya karena orang tuanya benar-benar tahu cara meremehkan kerja keras orang lain. Awalnya, Sot adalah satu-satunya orang yang akan bertemu dengan William. Namun, dia takut menghadapi Half-Elf sendirian. Karena itu, dia meminta Oakway untuk menemaninya. Kura-kura kecil itu langsung menyetujui permintaan Sot. Kedua penjaga kemudian pergi menemui Jellybell untuk meminta izin memasuki lantai 51.
Jelly Bell berpikir ini adalah ide bagus untuk memuluskan hubungan dengan William, jadi mereka memutuskan untuk menemani Sot dan Oakway ke lantai 51. Dia pun ingin tahu apa maksud William. Apakah dia akan terus memanjat menara itu? Atau, akankah dia menepati janjinya dan meninggalkan menara? Tolong, kirimkan langsung kakekku ke lantai 51, kata William. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan dengannya. 10 menit kemudian, James, Flood, dan Ezio muncul di lantai Asgard. Kakek William menganggukkan kepalanya sebagai apresiasi saat melihat jembatan Bifrost, serta kastil megah di kejauhan. Flood dan Ezio mempunyai reaksi serupa. Dunia yang diciptakan William di lantai 51 adalah pemandangan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, dan mereka berbohong jika mengatakan bahwa mereka tidak tertarik untuk menjelajahi domain baru ini. Tanpa menunggu siapapun menemui mereka, James sudah berjalan menuju jembatan Bifrost dengan niat untuk menyeberanginya. Seolah-olah dia adalah pemilik tempat itu dan bahkan memiliki ekspresi puas diri saat dia berjalan dengan riang. Flood dan Ezio saling bertukar pandang sebelum mengikuti di belakangnya. Karena lantai ini milik William, James sudah melabeli lantai 51 sebagai milik keluarga Ainsworth. Karena lantai ini milik cucuku, tentu saja lantai ini juga milikku. Setelah melintasi jembatan, ketiganya melanjutkan perjalanan menuju kastil di kejauhan. Karena lantainya masih belum dibuka untuk umum, seluruh tempat itu benar-benar sepi. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka tiba di kastil di mana mereka melihat seorang remaja berambut merah dengan senyum jahat terpampang di wajahnya. Mereka juga memperhatikan gadis manis berambut pink di samping William. James berpikir jika gadis itu diberi waktu beberapa tahun lagi, dia akan tumbuh menjadi kecantikan yang luar biasa. Sebagai seseorang yang ingin memperluas garis keturunan keluarganya, James selalu menyuruh William untuk memiliki istri sebanyak yang dia bisa. Dengan begitu, ia akan memiliki banyak cicit yang akan membantu mengamankan garis keturunan mereka di dunia. Kakek, apakah kamu datang ke Menara Babilonia setelah mendengar betapa hebatnya aku? William bertanya dengan ekspresi puas di wajahnya. Tentu saja, jawab James. Wah, kamu benar-benar membuatku bangga. Aku tahu kamu mewarisi kehebatanku, tapi aku tidak menyangka kamu akan sama hebatnya dengan aku ketika aku seusiamu. Bagus sekali. James tertawa terbahak-bahak sambil menepuk pundak William. Dia kemudian menatap Chiffon sambil tersenyum dan meminta William untuk memperkenalkannya pada gadis cantik yang berdiri di sampingnya. Chiffon, ini kakekku, James von Ainsworth, kata William sambil tersenyum. Dia kemudian menoleh ke James dan memperkenalkan Chiffon kepadanya. Kakek, ini istriku, Chiffon. James memegang tangan Chiffon dan menjabatnya dengan lembut. Dia hanya setengah mendengarkan perkenalan William karena dia hanya peduli untuk memberikan kesan yang baik pada gadis manis yang menurutnya dia yakini akan menjadi kecantikan yang memukau jika diberikan waktu beberapa tahun lagi. Senang bertemu denganmu, James memegang tangan Chiffon seperti kakek yang baik hati. Aku sangat senang bertemu teman William apa. Orang tua itu melirik William. Nak, apa yang baru saja kamu katakan? Sepertinya aku salah dengar. Chiffon adalah istriku. Istri Anda. William tersenyum dan menarik gadis berambut pink itu ke pelukannya. Kami menikah sebulan yang lalu. Kakek, berapa cucu yang ingin kamu miliki? Wajah Chiffon langsung memerah saat mendengar perkataan William. Dia segera mulai memukul dadanya dengan tangan tertutup karena malu. Tampilan menggemaskan ini membuat bibir James, Flood, dan Ezio bergerak-gerak secara bersamaan. Mereka mengira William hanya bercanda. Namun, setelah melihat bahwa Chiffon tidak menyangkal klaim half-elf, mereka menyadari bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Ekspresi James langsung berubah serius sebelum meletakkan tangannya di bahu William. Will, kita perlu bicara, kata James. Jauh di lubuk hatinya, dia ingin mengangkat William dan menamparkan pantatnya dengan konyol. Jika orang lain mendengar bahwa cucunya dengan santainya menikahi seorang anak, bukankah itu akan mempermalukan? Namanya, bukankah semua teman dan kenalannya akan menggoda dan mengejeknya jika mereka mendengarnya? James tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Dia pasti akan mengalahkan William sampai dia sadar. William tidak punya kekuatan membaca pikiran, tapi dia sudah bisa menebak apa yang dipikirkan James. Dia tertawa gugup karena cengkeraman lelaki tua itu di bahunya seperti cengkeraman yang tidak memungkinkannya untuk melarikan diri, apapun yang terjadi. Kakek, menurutku kamu salah paham,
kata William setelah menyadari bahaya yang dia hadapi, sifon itu legal. Dia legal, tahu. Bab 670, tempat ini membawa kembali kenangan. Ini Chiffon, kamu perlu makan lebih banyak, kata James dengan nada menyayanginya. Kamu harus makan makanan bergizi agar kamu tumbuh lebih tinggi dan cantik. Terima kasih, kakek, jawab Chiffon sambil tersenyum. Dia kemudian dengan senang hati memakan hidangan yang diberikan James padanya. William berdiri di samping dengan ekspresi kaku di wajahnya. Setelah mengetahui Chiffon adalah setengah kurcaci dan setengah iblis, James dengan senang hati menerimanya sebagai istri William dan mulai memanjakannya. Yang jelas, lelaki tua itu sangat bahagia karena cucunya akhirnya menikah. Ini adalah cita-citanya sejak William masih bayi. Orang tua bodoh itu bahkan telah mengambil tindakan di belakang layar dan menjodohkannya dengan Rebecca agar dia bisa memiliki istri ketika dia besar nanti. Bagi James, dia tidak peduli berapa banyak istri yang dimiliki William. Yang dia takuti adalah cucunya tidak punya cukup istri. Setelah mengetahui bahwa semuanya adalah kesalahpahaman, lelaki tua yang tidak tahu malu itu membuang William dan fokus pada menantu perempuannya. Begitu, jadi kamu menanggung dosa kerakusan. James menganggukkan kepalanya mengerti. Kamu mengalami kesulitan, Chiffon. Namun, karena kita sekarang adalah keluarga, aku jamin kamu tidak akan kelaparan lagi. Selain itu, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu lagi. Jika aku berhasil menangkap mereka, aku akan melakukannya. Aku akan mematahkan semua tulang di tubuh mereka dan memberikannya pada babi kecil di sampingmu. Bacon, yang sedang makan dengan tenang di atas meja, di samping Chiffon, mengangkat kepalanya dan menatap lelaki tua itu. Tatapan polosnya memberitahu James bahwa ia tidak memakan sampah, yang membuat lelaki tua itu tertawa kegirangan. Babi apa ini? James bertanya. Apakah dia makanan daruratmu? Baik, Bacon dengan ringan menghentakkan kakinya sebagai protes sambil menatap James. Chiffon terkikik sambil menepuk kepala Bacon dengan ringan. Kakek, Bacon adalah temanku. Dia bukan makanan daruratku. James tertawa dan menganggukkan kepalanya. Dia hanya menggoda Bacon sebagai ujian untuk melihat apakah dia cukup pintar untuk memahami kata-katanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat anak babi emas, dan dia sangat penasaran apakah anak itu bisa dimakan. William, yang disisihkan oleh kakeknya, sedang sibuk mengobrol dengan tuan keempatnya, Ezio. Half-elf telah lama berada jauh dari benua selatan dan dia penasaran dengan kejadian terbaru yang terjadi di kerajaan Helan. Sebelum kami berangkat, Leah mengumumkan bahwa dia hamil, kata Ezio. Jika bukan karena komandan mengkhawatirkanmu, dia mungkin akan tinggal di Lon dan menunggu cicitnya lahir. William cukup senang mendengar kabar bahwa keluarga mereka akan mendapat anggota baru. Karena perang yang meletus di benua selatan, Matthew dan Leah memutuskan untuk tidak memiliki anak sampai krisis tersebut sepenuhnya dapat dihindari. Kini setelah perdamaian telah terjalin di benua selatan, pasangan suami istri tersebut akhirnya memutuskan bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk memiliki anak. William dalam hati berdoa agar bayinya lahir sehat dan Leah bisa melahirkan dengan selamat. Seperti yang kakeknya katakan, garis keturunan keluarga Ainsworth sangat tipis. Bahkan jika bayi Leah yang belum lahir dimasukkan ke dalam hitungan, garis keturunan keluarga mereka hanya berjumlah 7 orang. Jumlah ini terlalu sedikit, dan entah bagaimana dia bisa memahami kekhawatiran kakeknya. Sebenarnya, William tidak menentang untuk memiliki anak sendiri, namun ia masih merasa bahwa itu masih terlalu dini baginya. Selain Chiffon, ia juga menikah dengan Wendy dan Ashe. Ada juga ST, dan Putri Sidoni, yang sudah dia kenali sebagai kekasihnya. Sedangkan bagi Celine, hubungan mereka rumit. Meski begitu, William telah memutuskan untuk berbicara serius dengannya saat mereka bertemu lagi nanti. Jauh di lubuk hatinya, William takut Celine akan menolaknya. Meskipun waktu yang mereka habiskan di dalam keabadian membuat William merasa bahwa elf cantik itu tidak menentang gagasan untuk menjadi kekasihnya, dia tetap tidak mengatakan apapun kepadanya, yang membuatnya merasa tidak berdaya. Aku akan menyeberangi jembatan itu ketika aku sampai di sana, pikir William. Untuk saat ini, aku masih perlu menghilangkan kutukan pada ST, Ashe, dan Ishak. Saat ini adalah prioritas utamaku. Karena kakek sudah ada di sini, aku akan membiarkan dia mengurus urusan lantai Asgard dan lantai lainnya atas namaku. William adalah orang yang sangat malas. Karena kakeknya sudah berada di menara,
dia sebaiknya menyerahkan semua tanggung jawab padanya. James sudah memberitahunya tentang utusan dari kerajaan lain yang menunggu lantai Asgard dibuka. Penemuan ini membuat William pusing, jadi dia memutuskan untuk membiarkan orang bodoh itu melakukan penipuan. Jangan bernegosiasi dengan orang-orang itu. William sangat yakin saat para utusan meninggalkan lantai Asgard, mereka semua akan muntah darah. Hahaha, Anda ingin kepemilikan lantai, tentu, tapi Anda harus membayar. Apa, harganya terlalu mahal? Maaf, kami tidak berurusan dengan petani. Hari berikutnya, apakah kamu yakin kamu baik-baik saja dengan ini? James bertanya. Tentu saja, kakek, jawab William. Kau tahu kan kalau aku adalah orang yang sangat sibuk. Aku tidak mempunyai waktu luang dalam mengembangkan bisnis keluarga kita. Aku serahkan saja lantai Asgard, dan lantai-lantai lainnya di tanganmu yang sangat cakap. Jika kau ingin menjalin kemitraan dengan faksi di benua tengah, aku juga tidak keberatan. Namun, lantai ini milik keluarga Ainsworth. Tidak peduli apa yang terjadi, ini terlarang. James menganggukkan kepalanya mengerti. Dia tidak terkejut William telah mendelegasikan pekerjaan merepotkan ini ke pundaknya, tapi lelaki tua itu tidak memiliki keluhan apapun. Faktanya, dia sudah gatal untuk mulai menghitung koin emas begitu cucunya meninggalkan menara. Keduanya saat ini berada di ruang tahta Asgard. William telah meminta James untuk ikut bersamanya, dan James pun mengikutinya karena penasaran. Baiklah kakek, mulai sekarang kamu akan duduk di sini, kata William sambil memberi isyarat kepada tahta perak yang dulunya milik ayah Asgard, Odin. James duduk di atas tahta seperti seorang kaisar dan kehadirannya benar-benar merupakan pemandangan yang patut disaksikan. Jika bukan karena keluarga, teman, dan kenalannya mengetahui bahwa dia adalah seorang penipu, penggerutu uang, dan bandit, mereka pasti akan berpikir bahwa dia benar-benar seorang kaisar dari sebuah kerajaan yang kuat. Ada yang hilang, renung William sambil mengusap dagunya. Ah, aku tahu. William membuka toko Babylon dan membeli salah satu item di inventaris mereka. Pakai ini, kakek, kata William sambil tersenyum. Apa ini? Penutup mata. James bertanya ketika William memberikan penutup mata padanya. Pakai saja, kakek. Itu akan membuatmu terlihat lebih keren. Baik, aku akan membiarkanmu menipuku sekali ini saja. James memakai penutup mata, dan dia segera merasakan perubahan pada pandangannya. Dia menoleh ke sisi kanan dan pandangannya melewati dinding kastil dan menuju dataran Asgard. Dia kemudian melihat ke utara, dan melihat jembatan Bifrost di kejauhan. Tidak buruk, James menganggukkan kepalanya. Sayang sekali ia tidak bisa menembus pakaian orang. Penyesalan dalam suara James membuat sudut bibir William berkedut. Yah, kalau begini dia terlihat lebih mengesankan, pikir William sambil melihat kehadiran kakeknya yang mengintimidasi. Sekarang untuk sentuhan akhir, William mengeluarkan tombak di tangannya dan menyerahkannya kepada James juga. Kakek, nama tombak ini Gungnir, jelas William. Biarpun kamu tidak bisa menggunakan tombak, saat kamu melempar tombak ini, tombak itu akan selalu mengenai sasarannya. James mengamati tombak perak itu dengan tatapan kritis. Dia bisa merasakan bahwa tombak itu memiliki beban yang sempurna di tangannya. Itu tidak terlalu berat atau terlalu ringan, mencapai keseimbangan sempurna. Ini bagus. Terima kasih, Will, kata James sambil menyandarkan tombaknya ke samping. Tidak masalah, kakek, William mengangguk. Chiffon dan aku akan berangkat besok. Aku akan meninggalkan Asgard dalam perawatanmu. Dimengerti, jawab James. Jangan khawatir, selama aku di sini, semuanya akan beres. Setelah mendapatkan janji kakeknya, William meninggalkan ruang singgasana dengan penuh nostalgia. Melihat James memakai penutup mata, dan memegang Gungnir di tangannya, membuat William teringat akan dewa yang telah lama jatuh. Dewa yang telah bertarung dengan gagah berani meski ditakdirkan untuk dimakan utuh oleh serigala dunia, Fenrir, yang merupakan salah satu anak Loki. William tahu bahwa Asgard sudah lama pergi, namun hatinya masih enggan. Ini juga alasan mengapa dia menjadikan lantai 51 sebagai salinan persis Asgard dalam ingatannya. James memperhatikan cucunya pergi, sambil duduk di singgasana Asgard. Senyuman yang terpampang di bibirnya kini hilang, digantikan dengan kesungguhan yang belum pernah William lihat sebelumnya. Aku tidak pernah menyangka akan melihatnya lagi, gumam James. Tempat ini membawa kembali kenangan. James kemudian memegang erat Gungnir di tangannya dan membelai pegangannya. Maukah kamu menemaniku lagi,
Kawan lama. Gungnir bergetar seolah menjawab pertanyaan James. Tubuhnya juga memancarkan cahaya redup, yang membuat lelaki tua itu tertawa. Entah dari mana, dua burung gagak muncul dan hinggap di sandaran tangan kiri dan kanan singgasana James. Kedua burung gagak ini memandang ke kejauhan, seolah menunggu sesuatu. Menunggu hari di mana mereka sekali lagi akan melebarkan sayapnya dan berkeliling dunia, dunia yang kini menjadi kewajiban mereka untuk dilindungi.